Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Badriani Utami, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam BKI 5C, NIM 1811320089. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester psikoterapi Islam, yaitu 3 metode psikoterapi barat. Yang pertama, behavioral. Tokohnya adalah J.B. Watson dan Skinner. Pandangan terhadap manusia menurut terapi behavioral bersifat mekanistik atau merespon lingkungan dengan kontrol terbatas. Hidup dalam alam deterministik dan sedikit peran aktifnya dan memilih martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang membentuk sebuah kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima oleh situasi hidupnya. Tujuan terapi yang pertama memperoleh perilaku baru, yang kedua mengeliminasi perilaku yang maladaptif. Maladaptif di sini adalah apa yang sesuai dengan lingkungannya. Ketiga, memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Karena dalam konteks terapi behavioral, ukuran atau standar yang baik dan buruknya itu adalah lingkungannya. Peran terapis. Metode psikoterapi behavioral itu adalah metode yang bersifat direktif, yaitu langsung. Sehingga peran terapi berfungsi sebagai konsultan, penasehat, guru, dan sebagai pemberi fasilitator. Ia juga bisa memberi instruksi atau mensupervisi orang-orang pendukung yang ada di lingkungan klien yang membantu dalam proses perubahan tersebut. Jika kita berbicara dalam psikoterapi ini, yang mendominasi yaitu perannya. Peran terapi akan menyampaikan langkah-langkah atau hal-hal yang berkaitan dengan terapi yang dilakukannya dan sudah ditentukan oleh terapisnya. Contohnya, ada orang yang punya masalah dengan kepercayaan dirinya untuk menyampaikan rasa sayang dan cinta. Maka dari itu diberikan latihan asertivitas seperti langkah-langkah harus berbicara di depan kaca. Ketika sudah bisa dan lancar, baru diutarakan kepada seseorang yang dia sayang. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh terapis dalam proses terapi behavioral. Jadi langsung disampaikan langkah-langkahnya seperti itu. Makanya dia berperan sebagai fasilitator, guru, konsultan, penasehat, dan ia juga bisa memberi instruksi atau mensupervisi orang-orang pendukung yang berada di lingkungan klien dan membantu proses perubahan tersebut. Teknik terapi behavioral yang pertama, desensitisasi sistematik, adalah cara mengawinkan antara respon relaksasi dan respon kecemasan. Yang pertama, klien disuruh untuk rileks. Kemudian setelah rileks, klien disuruh membayangkan hal-hal yang dapat menimbulkan kecemasan pada level rendah. Setelah dia terlihat respon kecemasan, disuruh rileks lagi. Kemudian seperti itu, disuruh membayangkan hal-hal yang menimbulkan. Kedua, terapi influsif dan flooding hampir sama dengan desensitisasi sistematik, hanya bedanya yang membedakan tidak mengkawinkan respon relaksasi. Jadi impulsif adalah klien disuruh membayangkan hal-hal langsung pada hal-hal yang menimbulkan kecemasan pada level tinggi karena diledakan. Jadi flooding ia pembanjiran. Jadi mulai disuruh membayangkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan rendah. Kemudian selanjutnya pada level yang lebih tinggi lagi, dan sampai pada akhirnya hal-hal yang sangat menimbulkan kecemasan yang bertingkat seperti itu, tapi tanpa keduanya disertai dengan satu relaksasi. 3. Pelatihan asertivitas, yaitu adalah teknik seseorang bisa menyampaikan
apa yang ada di dalam dirinya. Jadi, orang-orang yang tidak bisa menyampaikan rasa sayang, cinta, dan benci dibutuhkan latihan asertivitas. Keempat, terapi aversi adalah konsep yang bersifat punishment. Jadi, seseorang klien melakukan perilaku maladaptif, perilaku yang tidak sesuai dengan lingkungannya, maka klien dihukum. Jadi ini yang membedakan antara psikoterapi barat dan psikoterapi Islam atau keagamaan. 5. Token ekonomi adalah reward, memberikan suatu hadiah atau berupa ganjaran terhadap perilaku adaptif yang dilakukan oleh klien. Biasa token ekonomi ketika sudah bisa melakukan perilaku yang baik diberikan 1 koin, nanti ketika 5 kebaikan akan diberikan 5 koin, maka bisa ditukarkan dengan suatu hal atau permintaan dari klien yang diinginkan. Kedua, rational emotive behavior, tokennya adalah Albert Ellis. Pandangan terhadap manusia bersifat rasional dan juga irasional. Masalah-masalah emosional terletak pada berpikir yang tidak logis. Banyak perilaku emosional individu yang berpangkal pada self-talk atau omong diri. Tujuan terapi: memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional, sehingga dia dapat mengembangkan diri dan merealisasi diri yang optimal. Menghilangkan gangguan emosional. Kenapa ketika seseorang mempunyai pemikiran dan keyakinan yang irasional atau ilogis, itu juga bisa menimbulkan gangguan emosional terhadap diri klien yang bisa merusak diri sendiri. Benci, marah, takut, was-was, rasa bersalah, cemas sebagai akibat berpikir yang irasional, dan melatih serta mendidik klien agar dapat menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri, nilai-nilai, dan kemampuan diri. Peran terapis. Terapi dalam rational emotive behavior bersifat aktif dan direktif. Mereka adalah instruksi yang mengajari dan membentukkan kognisi klien. Makanya ada persyaratan khusus seseorang terapi rational emotive behavior yang mau menjadi seorang terapi, yaitu orang yang pandai, berpengetahuan luas, empatik, menaruh respect, konkret, ilmiah, berminat, membantu orang lain dan diri sendiri menggunakan rational emotive behavior terapi. Teknik terapi. Teknik yang digunakan dalam rational emotive behavioral adalah bersifat kognitif, afektif, dan behavioral. Bagaimana penggunaan disesuaikan dengan kondisi kliennya. Jadi kita berbicara rasional emotif, maka yang pertama prosesnya teknik kognitif. Jadi teknik yang digunakan pasti kognitif. Kita diskusi dengan klien bagaimana mengalahkan pandangan klien, memutus pandangan sehingga kemudian pandangan klien yang salah itu bisa sebetulkan dengan kognitif. Afektif itu bersifat perasaan. Kemudian teknik behavioral juga dibutuhkan ketika klien itu ada kalanya orang ketika diskusi itu paham dan ada yang tidak paham. Terapis itu adalah sebuah kebenaran, makanya ada kalanya membutuhkannya sifat behavioral yang membutuhkan satu contoh nyata yang bisa diobservasi dan sehingga bisa dilihat oleh klien benar-benar yakin. Ketiga, eksistensial humanistik, tokohnya adalah Abraham Maslow. Pandangan terhadap manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, sesuatu kesanggupan yang unik dan bisa memungkinkan manusia untuk berpikir dan memutuskan. Tujuan terapi: meluaskan kesadaran diri klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihan hidupnya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Membantu klien agar menyadari keberadaannya seperti apa caranya
dengan memberikan pemahaman tentang makna-makna dan nilai-nilai dalam dunia. Misalnya, apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia perjuangkan, dan apa yang ingin dia cita-citakan. Terapi ini memberikan sebuah pemahaman tentang makna-makna dan nilai-nilai dalam hidup. Teknik terapi eksistensial humanistik tidak memiliki teknik yang spesifik. Dia mengadopsi teknik-teknik dari psikoterapi yang lain. Baiklah, itulah 3 metode psikoterapi barat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.